Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Deswita Nila Maharani. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang penerapan fungsi linier dalam ekonomi yang berfokus pada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Penerapan fungsi linier dalam ekonomi yang berfokus pada fungsi permintaan dan penawaran. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Dosen pengampunya adalah Bu Irfia Eriza, MPD. Selanjutnya ada fungsi linier. Apa sih fungsi linier itu? Jadi, fungsi linier adalah konsep dasar dalam matematika yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel yang berjalan seiring. Dalam ekonomi, fungsi linier sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang loh. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah Fx sama dengan Ax ditambah B, yang dimana koefisien A ini adalah menentukan kemiringan atau arah grafik, sedangkan koefisien B ini adalah menunjukkan titik potong terhadap sumbu Y. Jadi, fungsi linier ini bisa membantu kita memahami perubahan ekonomi secara sederhana namun jelas. Nah, selanjutnya ada hukum permintaan atau demand, yang dimana permintaan diartikan sebagai jumlah barang yang ingin diminta oleh konsumen dengan kemungkinan tingkat harga dan waktu tertentu. Rumusnya apa? Rumusnya adalah QD sama dengan A dikurang BP, yang dimana ketika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun atau sebaliknya. Inilah yang disebut hukum permintaan, yaitu harga menjadi faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya permintaan barang di pasar. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau demand. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan barang, yaitu harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, selera atau tren yang sedang berlangsung, harapan terhadap harga di masa depan, jumlah penduduk, dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Jadi bukan hanya harga yang berperan, tapi juga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada contoh soal fungsi permintaan atau demand. Soalnya ini adalah QD sama dengan 120 dikurang 4P. Nah, pertanyaan yang pertama adalah berapa jumlah barang yang diminta jika harga 10? Nah, kita masukin rumus yang tadi. Q sama dengan A dikurang BP. Nah, A-nya ini kan 120, B-nya adalah 4, dan P-nya kita sudah ketemu, yaitu 10 kan, dimintanya 10. Jadi, 120 dikurang 4 dikali 10. 120, 4 dikali 10 adalah 40. Jadi 120 dikurang 40 adalah 80. Jadi kalau harga 10, jumlah yang diminta adalah 80 unit. Soal yang kedua adalah tentukan harga ketika jumlah barang yang diminta adalah 80. Nah, ini tinggal kita balik aja, guys. Kan Q ini adalah jumlah atau unit ya. Jumlah atau unit. Terus 120 kita masukin, dikurang 4P. Nah, kita kan mencari P-nya kan, berarti P-nya kita tinggal pindah ruas. Jadi 4P sama dengan 120 dikurang 80. 4P sama dengan 40, dan P 40 dibagi 4 adalah 10. Jadi harga 10 menghasilkan permintaan 80 unit atau konsisten dengan nomor 1. Selanjutnya ada fungsi penawaran atau supply. Nah, fungsi penawaran ini menjelaskan hubungan antara barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Rumusnya adalah QS sama dengan A ditambah BPS. Hukum penawaran menyebutkan bahwa jika harga naik, maka penawarannya juga akan naik. Artinya, produsen akan lebih tertarik menjual barang ketika harga tinggi karena keuntungan yang didapatkan juga meningkat loh. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu? Nah, di sini itu ada harga barang, biaya produksi, teknologi, lalu pajak dan subsidi, jumlah produsen, kondisi alam dan cuaca, dan yang terakhir adalah harapan terhadap harga di masa depan. Misalnya, kalau teknologi makin canggih, biaya produksi itu turun kan, maka produsen bisa ditawarkan lebih banyak barangnya. Lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada soal QS sama dengan min 100 ditambah 20P. Pertanyaan yang pertama adalah berapa jumlah bensin yang ditawarkan saat harga 8? Berarti P-nya sudah ketemu ya, yaitu 8. Jadi Q sama dengan min 100 ditambah 20 dikali 8 sama dengan min 100 ditambah 160 sama dengan 60. Nah, kalau harga 8, SPBU menawarkan 60 liter bensin loh. Untuk harga 8 itu 60 liter bensin. Yang kedua adalah
Jika jumlah penawaran 140 liter, berapa harga per liternya? Kita masukin ya guys. Nah, jumlah penawarnya kan udah ketemu nih 140. Kita tinggal cari P-nya, yaitu 140 sama dengan min 100 ditambah 20 P. Karena kita mencari P ya, jadi P-nya 20 P-nya kita pindahin di sini. Nah, karena di sini plus 20 P, maka pindah ruas jadi minus 20 P. Minus 20 P sama dengan minus 100 dikurang 140. Nah, untuk menghilangkan minus di depan, kan ini nggak mungkin dong kita pakai yang minus 20 P. Jadi kita menghilangkan minus ini. Jadi dikali minus 1. Semuanya ya. Terus di sini hasilnya adalah 20 P sama dengan 100 ditambah 140. 20 P, 100 ditambah 140 adalah 240. Jadi 20 P sama dengan 240. Dan P sama dengan 240 dibagi 20. P-nya adalah hasil dari 240 dibagi 20 adalah 12. Harga per liternya adalah 12 yang menghasilkan penawaran 140 liter bensin. Kita masuk ke titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangan atau equilibrium adalah kondisi di mana jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen pada suatu titik harga tertentu. Pada titik ini, pasar berada dalam keadaan stabil karena pembeli dan penjual sama-sama merasa puas loh. Rumusnya adalah QD sama dengan QS. Nah, dijabarin lagi jadi A dikurang BP sama dengan C ditambah DP, yang hasilnya menjadi QE sama dengan A dikurang BPE. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama dari fungsi permintaan dan penawaran suatu produk. Menentukan harga dan jumlah keseimbangan. Nah, di sini QD-nya adalah 80 dikurang 2P. QS-nya 10 ditambah 3P. Jawabannya adalah, kan kita masukin rumus tadi ya, QD sama dengan QS kan rumusnya. Nah, ini masukin QD-nya 80 dikurang 2P sama dengan 10 ditambah 3P. Untuk mencari P-nya kita pindah ini ruasnya, P ke P, angka ke angka. Jadi di sini ada min 2P dikurang 3P sama dengan 10 dikurang 80. Min 2P dikurang 3. Andaikan tuh kayak kalian punya utang, terus kalian ngutang lagi, jadinya kan bertambah ya utangnya. Jadinya min 5P sama dengan min 70. Nah, karena ini min, jadi kita dikali min 1 lagi kayak yang sebelumnya. Jadi P sama dengan 14. Terus untuk mencari QE-nya, QE sama dengan 80 dikurang 2 dikali 14 sama dengan 80 dikurang 28. Nah, 80 dikurang 28 itu hasilnya 52. Gitu. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini sama ya, menentukan harga dan jumlah keseimbangan ya. Di sini QD-nya kita dapat QD sama dengan 100 dikurang 5P dan QS-nya adalah min 20 plus 5P. Nah, ini sama kayak yang tadi kita masukin dulu nih QD QS-nya. Jadi 100 dikurang 5P sama dengan min 20 ditambah 5P. Nah, sama kayak tadi kan, dimasuk-masukin dulu PP-nya gitu. Min 5P dikurang min 5P sama dengan min 20 dikurang 100. Min 10P sama dengan min 120. Min P sama dengan min 120 per 10. Kita kali lagi tuh, kali 1, kali min 1. Jadinya P sama dengan 120 dibagi 10 adalah 12. Sekarang kita cari QE-nya. QE sama dengan 100 dikurang 5 dikali 12. 100 dikurang 60 adalah 40. Gitu guys. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, dari pembahasan ini bisa kita simpulkan bahwa fungsi linear ini memiliki peran penting loh dalam ekonomi, yaitu untuk menjelaskan hubungan antara harga barang dan jumlah barang. Nah, fungsi permintaan ini menunjukkan bahwa harga dan jumlah itu berbanding terbalik ya, dan fungsi penawaran ini menunjukkan bahwa keduanya berbanding lurus. Nah, sedangkan yang titik keseimbangan terjadi saat permintaan dan penawaran sama besar, di mana pasar berada dalam kondisi yang stabil. Jadi fungsi linear ini membantu kita memahami dinamika pasar secara matematis dan logis. Sekian penjelasan dari saya tentang penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman memahami bagaimana fungsi matematika digunakan untuk menjelaskan konsep ekonomi seperti permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.